Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan program kita, yaitu program pekanan kita, program rutin kita, yaitu setiap hari Sabtu siang. Dari kita mulai untuk program tanya jawab bahasa Arab yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir di hadapan kita Ustadz Abu Humaid yang selaku pemateri di pelajaran online kita, dan insya Allah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan peserta yang telah masuk ke redaksi kami berkaitan dengan bahasa Arab. Dan bagi peserta yang ingin bertanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pelajaran online kita, silahkan mengajukan di web kita di kolom pertanyaan. Baik, Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan dari peserta PBA 5 dari Ukti Quratain. Beliau bertanya, mengapa Khalidina termasuk jamak muzakkar salim, bukan jamak mulhaq, sedangkan Khalid bukan termasuk nama atau sifat laki-laki yang berakal? Apakah kekal termasuk berakal? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara tanya jawab seputar pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang diselenggarakan via online. Tiba saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari beberapa peserta pembelajaran online bahasa Arab. Pertanyaan yang diajukan dari ukhtuna, dari seorang akhwat, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang kata khalidina, kenapa dia termasuk dari jamak mudzakkar salim bukan jamak mudzakkar mulhaq. Tapi perlu kita fahami terlebih dahulu bahwa ada syarat-syarat pembuatan jamak mudzakkar salim. Ada syarat-syarat pembuatan jamak mudzakkar salim. Salah satu di antara syarat pembuatan jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan arti sifat atau isim sifat. Nah, isim sifat ini bisa terambil dari isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat. Nah, isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat itu ada 5. Yang pertama adalah isim fa'il, yang kedua sifat musyabbahah, yang ketiga siyagul mubalaghah, yang keempat isim tafdil, dan yang kelima adalah isim maf'ul. Dan ini merupakan kata sifat yang menunjukkan arti sebuah kata isim mushtaq yang menunjukkan arti sifat. Nah, pada umumnya jamak mudzakkar salim itu terambil dari isim yang menunjukkan arti sifat. Salah satunya adalah isim fa'il. Isim fa'il. Entah itu isim fa'il yang terambil dari fi'il yang 3 huruf atau lebih dari tiga huruf. Dan kata khalidun atau khalidina itu terambil dari isim fa'il, yaitu khalidun. Maka secara syarat dia bisa untuk digabungkan, dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim karena
kata Khalidun ini merupakan isim mustaq yang menunjukkan arti sifat dari isim fa'il. Ya seperti kita katakan jalisun menjadi jalisuna, salimun menjadi salimuna, dan yang semisal dengan lafadz-lafadz tersebut. Dengan kata lain, maka isim fa'il atau isim mustaq yang menunjukkan arti sifat atau dari isim fa'il, maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Adapun jamak mudzakkar mulhaq itu hanya beberapa kata saja yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim, tapi digabungkan seperti jamak mudzakkar salim. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu atas penjelasannya. Berikut pertanyaan lanjutan dari Elisa Oktaviana. Beliau peserta dari PBA 5 Akhwat. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, apakah isim maksur harus selalu diawali dengan al Ustadz? Apakah makhan dikategorikan sebagai isim maksur? Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang apakah isim maksur harus selalu ada alif lamnya. Maka kita katakan tidak, sebagaimana pada umumnya isim. Baik, sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pertanyaan, maka perlu kita ketahui isim maksur itu apa. Yang pertama, isim maksur adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun asliyatun maftuhun ma qablaha. Isim maksur itu adalah isim mu'rab yang berakhiran alif asli sebelumnya berharokat fathah. Itu isim maksur. Taib. Kemudian yang kedua, isim maksur ini berlaku sebagaimana isim-isim pada umumnya, yaitu apabila sebuah isim jika ada alif lam tidak boleh ditanwin. Begitu juga ketika isim yang tidak ada alif lam maka harus ditanwin. Ini pada asalnya. Jadi sekali lagi, pada asalnya isim yang ketempatan oleh alif lam tidak boleh ditanwin. Kita tidak boleh mengatakan al-baitun. Begitu juga apabila isim tersebut tidak ada alif lam, pada asalnya adalah di tanwin. Maka kita katakan baitun, bukan baitun. Nah, pentanwinan pada isim ini juga berlaku pada isim maksur. Pentanwinan pada isim juga terjadi pada isim maksur. Dalam artian, kalau isim maksur ada alif lam tidak boleh ditanwin. Begitu juga kalau isim maksur tanpa alif lam maka ditanwin. Contoh pada kata al-fata. Kalimat al-fata di situ tidak ditanwin. Kenapa? Karena adanya alif lam. Nah, ketika al-fata, alif lam hilang, dibuang pada kalimat tersebut, maka secara otomatis kata al-fata harus ditanwin dengan melafadzkan fatan. Taib. Jadi seperti itu, sehingga pelafatan untuk isim maksur adalah sebagaimana pada pertanyaan yang pekan kemarin kita menyebutkan dengan kita menyebut dengan mahdufun lafdhan. Secara lafadz itu terbuang, tidak ada alifnya karena tidak terbaca panjang, dan maujudun khattan, secara tulisan maka tetap ada. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka kesimpulannya yang pertama,
tidak semua isim maksur mengharuskan adanya alif lam. Itu yang pertama. Jadi boleh adanya alif lam, boleh tidak memberikan alif lam. Tapi dengan memberikan suatu keharusan, jika ada alif lam tidak ditanwin, jika ada alif lam maka tidak ditanwin. Kalau tidak ada alif lam maka silakan untuk ditanwin. Kemudian kata makhan apakah juga termasuk dari bagian isim maksur? Iya, karena dia termasuk terpenuhi syarat daripada isim maksur. Kenapa? Karena makhan isim maksur adalah ada 3 syarat. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua berakhiran alif asli, dan yang ketiga di fathah huruf sebelum terakhir. Dan makhan berarti termasuk kategori sebagai isim maksur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan. Jazakallahu khairan atas pertanyaan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Asyifa Fauza, peserta akhwat dari PBA 5. Dia bertanya, Afan, ini mungkin di luar pembahasan kita Ustaz, tapi sudah lama yang ingin saya tanyakan, namun saya harus bertanya kepada siapa. Ada hadis tentang larangan makan dan minum yang disebutkan dalam hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kenapa hadis tersebut menggunakan huruf ya, yashrabanna, ya, bukan menggunakan ta sebagaimana fi'il nahi biasanya? Jazakumullah khairan Ustaz, jika berkenan untuk membantu menjelaskan. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang lafaz la yasrabanna ahadukum qa'iman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas di sini adalah, atau yang beliau tanyakan adalah, kenapa di situ menggunakan ya, tidak menggunakan ta, la tashrabanna. Kenapa menggunakan la yashrabanna? Dari sisi bahasa Arabnya, maka yang pertama yang harus kita fahami terlebih dahulu adalah la, huruf la nahiyah. La an-nahiyah ini adalah termasuk salah satu daripada huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Itu la an-nahiyah. Kemudian yang kedua, la an-nahiyah ini hanya masuk kepada fi'il mudhari'. La an-nahiyah atau la yang untuk sifatnya adalah larangan, janganlah, berarti janganlah karena larangan. Maka di sini masuknya hanya pada fi'il mudhari'. Itu yang kedua. Nah, sekarang tinggal fi'il mudhari'nya ini apakah bentuk dhamir yang mukhatab ataukah juga selain daripada dhamir mukhatab. Taib. Maka la an-nahiyah ini boleh masuk kepada fi'il mudhari' selain daripada dhamir mukhatab. Maka pada umumnya larangan tersebut adalah larangan yang diperuntukkan untuk dhamir mukhatab, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka ini adalah dhamir mukhatab, sehingga fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tersebut boleh untuk kemasukan la an-nahiyah, karena itu memang pada asalnya seperti la tashrab, janganlah kamu minum, atau la tashrabu, janganlah kalian minum, dan seterusnya. Namun terkadang la an-nahiyah ini masuk pada fi'il mudhari' selain daripada dhamir mukhatab, seperti apa yang ditanyakan, yaitu pada kalimat la yasrabanna ahadukum. La yashrabanna, la di situ adalah la an-nahiyah, masuk pada fi'il mudhari' selain daripada dhamir mukhatab. Taib. Maka di situ yashrabanna adalah fi'il mudhari'.
fi'il mudhari'. Taib. Begitu juga pada contoh yang lainnya juga ada dalam ayat sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin. Pada kalimat la yaskhar, la di situ adalah la an-nahiyah, la larangan. Kemudian masuk pada fi'il mudhari' tapi bukan pada dhamir mukhatab. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan yang pertama, la an-nahiyah bisa masuk pada fi'il mudhari' dhamir mukhatab. Kemudian yang kedua, la an-nahiyah bisa masuk pada fi'il mudhari' selain daripada dhamir mukhatab, tapi dengan satu catatan, ayyakunal fa'ilu isman dhahiran. Fa'ilnya itu adalah bentuk daripada fa'il yang dhahir. Karena di situ pada kalimat la yaskhar qaumun, kata qaumun itulah fa'il dari isim dhahir. Begitu juga pada kalimat la yastrabanna ahadukum. Ahadu di situ fa'il dari fa'il dari isim dhahir untuk fi'il yashrabu. Jadi semacam itu yang bisa kita terangkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Di sini ada pertanyaan peserta berkaitan dengan admin, bagaimana cara ikut kelas mulakhos. Maka kita katakan bahwasanya peserta yang bisa mengikuti kelas mulakhos hanya peserta yang setelah lulus mengikuti kelas muktarat. Jadi dalam kelas mulakhos kita tidak membuka pendaftaran untuk kelas mulakhos. Jadi yang mengikuti mulakhos hanya peserta yang telah lulus ikut muktarat. Itu pun dengan ketentuan dengan rajin mengerjakan evaluasi dan nilai tidak boleh di bawah 30. Adapun untuk ijazah ataupun sertifikat hanya kita berikan kepada peserta yang nilainya 70 ke atas. Baik, kita lanjutkan saat pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir saat dari Siti Roshidah, peserta baru ini, peserta PPA 6. Afwan Ustadz pernah sebutkan dalam pembelajaran kita bahwasanya huruf terbagi menjadi dua, ada huruf ma'ani dan ada huruf mabani, huruf yang tidak memiliki arti dan ada huruf yang memiliki arti. Bagaimana dengan waw Ustadz? Sedangkan waw termasuk juga huruf hijaiyah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Baik. Nah, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang huruf. Pernah diterangkan pada pembahasan bahwa huruf itu ada huruf ma'ani dan yang kedua ada huruf mabani. Huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki arti, huruf yang memiliki makna, seperti huruf jar. Maka huruf jar ini adalah huruf ma'ani. Kemudian huruf nawasib, huruf nasab. Huruf nasab ini adalah huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna dan huruf memiliki arti. Kemudian huruf syarat. Huruf syarat ini juga salah satu di antara huruf yang memiliki ma'ani, huruf yang memiliki makna. Type itu adalah huruf ma'ani yang kita terangkan pada pembahasan materi tersebut. Yang kedua adalah huruful mabani. Huruful mabani adalah huruf yang tidak memiliki arti seperti huruful jar, seperti huruful hijai. Huruf hijaiyah ini adalah huruful mabani, yaitu huruf yang tidak memiliki arti seperti alif, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ta dan seterusnya. Maka ini adalah huruful mabani, huruf yang tidak memiliki arti. Kemudian timbul pertanyaan tentang wawu, kemudian ba, kemudian ta. Ya, ini termasuk huruf apa? Huruf ma'ani ataukah huruf mabani? Taib. Tergantung dari kita menyebutnya dia huruf apa. Kalau kita mengatakan wa adalah wawu saja, berarti dia adalah huruful mabani.
Taib. Tapi kalau wawul qasam atau wawu sumpah atau wawu ataf ataupun yang lainnya, maka ini adalah menjadi huruful ma'ani, huruf yang memiliki makna, yaitu dan. Begitu juga pada lam. Lam ini adalah bisa menjadi huruful mabani dan bisa menjadi huruful ma'ani, huruf lam. Kalau kita mengatakan li harfu jarrin, berarti dia adalah huruful ma'ani, huruf yang memiliki makna. Baik, tapi kalau kita mengatakan lam saja, berarti menjadi dia huruful mabani, huruf yang tidak memiliki arti. Begitu juga pada huruf-huruf yang lainnya seperti kaf. Kalau kita mengatakan ka, maka dia adalah huruful ma'ani, yaitu huruf tashbih, harful jar. Tapi kalau kita mengatakan kaf, berarti dia adalah huruful mabani, yaitu huruful hijai. Sama juga dengan ba. Kalau kita mengatakan bi, berarti dia adalah huruful ma'ani, huruf yang memiliki arti, yaitu huruf jar. Tapi kalau kita mengatakan ba, berarti dia adalah huruful mabani, huruf yang tidak memiliki arti, yaitu huruf-huruf jar. Maka dari sini kesimpulannya, untuk mengetahui huruf-huruf ma'ani ataupun huruf mabani dari huruf yang terdiri dari satu kata, maka tergantung kita melafadzkannya dan maksud dari huruf tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita harapkan kepada peserta untuk mencatat faedah-faedah yang telah disampaikan dan didengarkan. Dan kita tutup perjumpaan kita pada hari ini, siang hari ini. Wa nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masiri ilaih wa atadan ila yaumil qudumi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.